Mhm. kami, wartawan, adalah saksi sejarah tapi tidak pernah menjadi bagian dari sejarah. Kita sudah kedatangan Kakak presenter, news anchor yang cantik, energik, dan juga dia adalah seorang pekerja keras. Katanya supaya bisa berbelanja lebih keras lagi. Ini dia Kakak Anissa Dasuki. Hai Kak. Yeay, hai, apa kabar? Baik-baik, apa kabar Kak? Sehat ya? Alhamdulillah baik, udah lama nggak Keluarga juga ketemu. sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semua sehat. Dulu kita biasanya ketemu tiap minggu ya, Yes, yes. Tiap hari nongkrong Jumat malam. pasti. Sekarang Sampai kita tengah harus malam. sekarang kita harus bertahan dan menjaga jarak dulu. Kita sejauh ini ya Iya, digital betul. aja ya, ngobrol-ngobrol lewat Zoom, video call-an. Iya. Gimana Kak, sejauh kita masuk ke bulan ke-8, sejauh ini gimana? Ya, Pekerjaan dan lain-lain? I'm holding up. Oke. I'm holding up, try to holding up. Walaupun kebosanan sudah mulai menghampiri, Mhm. tapi thanks God ada Netflix, ada smart TV dan Thanks sebagainya. to Dan gue technology ya? termasuk, yes, thanks to technology, dan gue one of the few orang yang termasuk masih cukup beruntung karena masih bisa keluar rumah karena masih ngantor kan, Iya. nggak WFH. Sebenarnya pandemi ini memang paling berdampak itu ke psikologis ya, Betul, banget, baru ke banget. dompet. Dompet dan tabungan. Kak, Tapi kan dompet juga dibagi dua, antara yang dompetnya terganggu atau yang hanya pride-nya terganggu. iya benar juga sih. Intinya ini mengganggu kita semua. Anyway, I wanna say thank you sebelum kita berjalan lebih jauh lagi. Thank you so much for joining the conversation. Biasanya lu diwawancara dan sekarang lu biasanya ngewawancara dan sekarang lu diwawancara. Sebuah kehormatan untuk mewawancara seorang. Ternyata di wawancara tuh gak enak loh. Gue waktu kemarin jadi moderator debat capres kan banyak yang wawancara tuh. Bingung lah, anjir mau jawab apa. Ternyata bedanya di situ Ternyata ya. enakan nanya. Enakan nanya Daripada ditanya. Nanti gue akan masuk ke situ ya. Sebelumnya gue mau memulai dulu. Lu adalah seorang yang bekerja di bidang media dan di masa pandemi ini kan sebetulnya media itu bersama dengan tenaga medis adalah lini kerja yang memang dia itu terus bekerja ya. Masih masuk terus. Gimana Kak di balik kamera ini selama pandemi terutama gimana pekerjaan lo? Iya, maksudnya banyak yang bilang it's not fair, kenapa cuma tenaga medis dan lain-lain yang di-praise. Kita yang maksudnya tenaga-tenaga profesi-profesi lain yang tetap bekerja di masa pandemi kok biasa-biasa aja. Karena menurut gue pahlawannya di masalah ini memang adalah tenaga medis. Dan kami wartawan adalah saksi sejarah tapi tidak pernah menjadi bagian dari sejarah. Oke, I see. Di tengah pandemi ini, ya di tengah pandemi ini gue melihat tugas gue itu sama kayak tugasnya delivery courier. Okay. Mereka deliver barang, gue messenger, delivering the news, delivering information, gitu. Di balik itu semua, tapi gimana lu ngerasain suka dukanya, terutama kan selama pandemi ini ya kita harus jujur masih banyak juga orang-orang yang mengatakan jangan percaya media ini terlalu melebih-lebihkan gitu kan, dan mereka akhirnya lebih percaya ke berita-berita WhatsApp, ya kan? Itu ngeselin, ya kita pernah bahas itu kan ya soal post-truth era di mana orang itu cuma percaya apa yang mereka ingin percaya. Kita di media itu gue sudah tanda tangan kontrak untuk memberitakan fakta, dan fakta pun kami cross check, kami selalu cover both sides. Jadi tidak mungkin kami melebih exaggerating sesuatu. Jadi yang kami beritakan sebenarnya bukan nakut-nakutin kalau COVID ya begini, COVID begitu. Kita cuma ingin buat masyarakat lebih waspada. Jadi kita kasih tahu aja apa adanya. Informasi atau fakta terbaru dari research, dari tenaga medis, dan lain sebagainya. Kenapa sih kalian lebih percaya informasi WhatsApp atau sosmed yang nggak jelas dibandingkan kami yang memberitakan hasil riset ilmuwan yang
belajarnya udah berbelas-belas tahun gitu ya. Gue heran aja sih maksudnya sama post-truth era itu orang-orang lebih percaya sama forwardan dan lain sebagainya. Balik lagi, orang cuma mau percaya apa yang mereka ingin percaya gitu. Tapi dari berita-berita yang di forward tadi, menurut lo kenapa hoax-hoax ini bisa lebih bertebaran dan bisa lebih dipercaya selain tadi karena post-truth tadi? Sorry, gue rubah dikit deh. Gimana cara kita bisa menyaring berita yang hoax sama berita yang benar dari semua forwardan itu? Kan sebenarnya, let's say ada juga mungkin yang di forward dari media-media besar, tapi kita juga nggak ada juga yang dari media-media yang mungkin kita juga baru dengar, ya media-media tanda kutip kecil lah. Gimana menurut lo? Ya. Jadi gini deh, kami sebagai wartawan, jurnalis dan lain sebagainya itu punya watchdog, kami punya Dewan Pers gitu kan. Yep. Kami dinaungi suatu institusi namanya Dewan Pers. Kami juga punya watchdog namanya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Kami nggak bisa macam-macam jika ingin memberitakan sesuatu karena watchdognya banyak nih ya kan, belum kompetitor dan lain sebagainya, gitu kan, belum netizen dan lain sebagainya. Jadi informasi yang kami sampaikan adalah valid dan berdasarkan cross check dan cover both sides. Ketika lo misalnya nerima forwardan dari WhatsApp atau dari sosmed, gimana cara ngeceknya? Lo cek deh di media-media besar, di Google aja di online. Lo cari media besar, Detik, sidonews.com, Okezone, Medcom, terus CNN.com, pokoknya lo cari di situ. Karena memang dari ribuan atau menurut gue ya ratusan ribu portal online yang ada di Indonesia, itu cuma sekian ratus yang terverifikasi di Dewan Pers. Oh, I see. Kalau misalnya, jadi kalau misalnya lu pengen tahu itu informasi valid apa enggak, lu googling aja, lu cari portal-portal berita besar. Ya sekarang walaupun grup yang nggak besar misalnya Kumparan, Tirto dan lain sebagainya, itu kan sudah terverifikasi gitu. Lu bisa cek di situ ada apa enggak, diberitain atau enggak. Kalau tidak diberitain, jangan percaya. Oke, jadi sebetulnya intinya adalah kita harus check and recheck, tapi kita check and recheck ini sebenarnya lebih kepada beritanya. Beritanya, bukan judulnya ya. Oke, ya secara masih banyak ya orang-orang yang lihat judulnya heboh, terus habis itu langsung masuk gitu ya. Nah itu dia, salah satu yang buat gue tidak percaya akan misalnya forwardan WhatsApp dan sebagainya, itu biasanya judulnya bombastis. Walaupun media online sekarang banyak yang nyari clickbait dengan ngasih judul yang bombastis, tapi tidak sebombastis berita-berita atau informasi yang disebar melalui WhatsApp ataupun sosial media lainnya gitu. Iya. Kita tetap bertanggung jawab dengan judul yang kami sampaikan meskipun kita cari clickbait gitu, nggak bisa dipungkiri juga. Iya, gitu. Iya. Itu adalah salah satu ilmu yang gue pelajari juga. Kebetulan gue S2 komunikasi dan gue salah satu core unit gue waktu itu adalah jurnalisme. Jadi apa yang gue pelajari adalah salah satunya itu judul tuh nggak bisa yang terlalu heboh atau yang sembarangan juga. Bahkan kita mulai dari judul dulu ya. Tapi memang itu juga yang kita gimana ya, kita juga harus sama-sama akui bahwa sekarang media-media mainstream ini mungkin mengadaptasi cara itu kali ya, karena memang itu efek. Sekarang gini, selain kami mencari clickbait atau mencari viewers dan lain sebagainya karena untuk kepentingan iklan, balik lagi dan kami hidupnya dari iklan, si judul itu kami buat supaya orang tertarik untuk baca, jadi tidak percaya dengan media abal-abal ataupun forwardan WhatsApp dan lain sebagainya. Kami pakai bahasa yang, kalau dulu berita itu kan identik bahasa koran, bahasa TV berita itu kan identik dengan orang tua, serius, bahasanya baku, kadang-kadang remaja ataupun anak-anak nggak bisa mengerti karena bahasanya ketinggian gitu. Nah, kami mencoba untuk membumikan bahasa-bahasa yang ketinggian itu supaya informasi bisa diserap, supaya penetrasinya lebih dapat gitu ke semua kalangan. Jadi orang nggak cuma percaya informasi-informasi yang dari sosmed ataupun dari WhatsApp sebagainya gitu. Iya. Meskipun ya kita tahu bahwa media mainstream ini dengan judul-judulnya yang sekarang itu masih belum seheboh media-media yang menggunakan judul-judul dan akhirnya hoax itu ya. Heboh, faktor nomor 3 bikin mencengangkan, yang gitu-gitu. Bikin tercengang, kan ada yang gitu-gitu kan sekarang. Tapi kan gue di explore Instagram gue kan suka muncul tuh info-info yang apalah, ajaib, apa segala macam. Gue baca, terus kemudian gue googling lagi, ada nggak itu di media mainstream? Gue aja wartawan kayak begitu gitu.
Tapi gimana menurut lu ngelihat media-media yang abal-abal ini, tanda kutip ya, itu kemudian mereka itu seringkali mencatut berita dari media besar yang kita udah sama-sama tahu, terus kemudian mereka nggak even kayak ngasih tahu sumbernya, atau bahkan ternyata tuh mereka mencatut atau ngambil dari mana tuh mereka bahkan nggak ngasih tahu. Gimana pendapat lu? Mereka nggak punya etika jurnalistik, Nes. Beda dengan kami yang memang media terverifikasi, yang memang walaupun sebagai wartawan itu nggak ada sumpah wartawan seperti layaknya sumpah dokter, sumpah hakim, sumpah pejabat dan lain sebagainya. Tapi kami terikat dengan etika jurnalistik yang selalu gue pegang, yang selalu gue apa ya, yang selalu menjadi patokan gue ketika pertama kali gue tanda tangan kontrak sebagai wartawan 10 tahun yang lalu gitu. Walaupun misalnya nih, gue zaman pilpres kemarin aja deh, ya gue pasti punya preferensi dong siapa yang akan gue pilih. Tapi tidak akan gue tunjukkan sama sekali ke hadapan publik siapa yang akan gue pilih. Gitu. Oke, ya itu memang sudah etikanya ya. Boleh boleh lu jelaskan sedikit nggak tentang etika jurnalis ini tuh sebenarnya apa aja sih? Sebenarnya sih kuncinya adalah netralitas, independensi. Dan mereka harus tahu itu ya, karena kan ya supaya mungkin mudah-mudahan mereka juga bisa percaya bahwa ini tuh media ini berusaha memberitahu yang benar loh, dan kami ini netral. Karena kan ya kita juga gimana ya, salah satu contoh juga kemarin di Pilpres ada yang bilang media ini berat sebelah, terus media ini gimana. Terlepas dari keberpihakan politik owner kami itu adalah wartawan yang memang dilindungi oleh si institusi kami, dan kami berpegang teguh pada etika jurnalistik ya, yang memegang teguh independensi, netralitas, profesionalitas. Ya, ya. Dan terlepas terlepas dari preferensi politik owner kami dan preferensi politik kami sendiri gitu. Ya, tetap netral ya. Yes. Anyway, berbicara soal etika juga, kita juga sama-sama tahu bahwa ada yang namanya privilege dari jurnalis ini kan. Kemarin juga di masa pandemi ini ada salah satu kasus yang cukup besar lah, cukup menyita publik. Jadi ada salah satu jurnalis yang kemudian dia foto jenazah COVID. Kemudian habis itu ada pihak-pihak yang kemudian mengatakan bahwa, oh ini harusnya kan nggak boleh, ini gimana sih jenazah dan sebagainya, apalagi ini jenazah COVID. Can you tell us about the privilege, terutama buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya? Sekarang gini, Nes, lu udah pernah masuk ruang jenazah RSCM belum? Belum. Dan gue kayaknya mudah-mudahan nggak usah ya. Gue sudah bolak-balik ruang jenazah RSCM tanpa ada anggota keluarga gue yang ditaruh di situ. Untuk ngeliput. Bahkan suami gue dulu juga wartawan, itu lihat jenazahnya. Lu ingat artis penyanyi Alda Risma yang mati karena OD? Iya. Nah itu jenazahnya baru masuk, suami gue lihat. Ya itu adalah bagian dari privilege kami ya, emang kami punya akses itu. Kayak gue bisa masuk TKP yang sudah di police line. Gue bisa masuk restricted area karena kami punya institusi pers itu. Itu memang tugas kami untuk meliput. Misalnya istana, nggak semua orang bisa masuk istana kepresidenan, kami bisa masuk. Nggak semua orang bisa masuk ruangan menteri, kami bisa masuk. Nggak semua orang bisa masuk kamar mayat, kami bisa masuk. Nggak semua orang diizinkan untuk masuk ke misalnya kapal yang habis tenggelam atau kapal karam, kami diizinkan untuk masuk. Ya, karena lu ya di privilege itu juga karena untuk lu punya tanda kutip beban untuk menginformasikan tadi ya. Iya. Bahkan gue pernah waktu itu liputan, jadi ceritanya ada, lu tahu daerah Kampung Ambon? Tahu. Yang banyak pengedar narkoba di sana. Waktu itu gue ikut penggerebekan di sana, dan di situ masih ada bekas-bekas orang bungkus-bungkusin kecil, sabu-sabu dan lain sebagainya. Dan gue masuk ke lingkungan yang udah di police line itu, gue masuk ke crime scene dan gue bikin liputan di sana. Itu privilege kami sebagai wartawan. Bahkan ada teman gue yang ketika COVID, dia itu berkesempatan untuk meliput keseharian dokter yang merawat di ruang isolasi. Kita punya privilege itu.
fotografer, kameramen, reporter punya privilege itu karena ya profesi kami sebagai wartawan yang memang tugasnya untuk memberitakan hal itu. Oke. Mudah-mudahan yang dari kasus kemarin juga orang-orang juga jadi nggak sembarangan ya, bahwa ada yang bisa masuk ya karena punya privilege, tapi di balik ke privilege itu juga punya tanggung jawab untuk memberitakan informasi tersebut, kan kira-kira gitu ya? Di era sosial media, di era digital, semua orang bisa jadi reporter, semua orang bisa memberitakan apapun, menyebar informasi apapun. Tapi kami yang menandatangani kontrak sebagai wartawan itu punya tanggung jawab moral di bahu gue lah, di bahu kami lah, untuk memberitakan hanya sebuah fakta yang sudah terverifikasi dan sudah tervalidasi, dan dari dua sisi atau cover both sides. Tapi punya tanggung jawab itu. Ya. Dan tanggung jawab gue rasa nih, tanggung jawab gue sebagai wartawan bukan cuma dengan atasan gue ataupun dengan kantor gue, tapi ketika gue tanda tangan kontrak sebagai wartawan, tanggung jawab gue ke Tuhan juga gitu. Sama kayak mungkin hakim, jaksa dan lain sebagainya. Ketika gue memutuskan untuk jadi wartawan, ya gue bersumpah seumur gue jadi wartawan, gue tidak akan memberitakan informasi yang bohong. Itu gue juga janji ke Tuhan. Ya. By the way, dari pengalaman lo sebagai jurnalis dengan semua yang pernah lo alami dan privilege yang lo punya, lo ada nggak sih cerita-cerita yang mungkin tadi lo cerita salah satunya dari Kampung Ambon mungkin atau cerita lain yang membuat lo tuh kadang-kadang wah kok ini ternyata kayak gini ya gitu loh? Banyak sih, maksudnya kejadian-kejadian yang sering bikin gue pingin, aduh gila gue pengen nangis, tapi gue nggak boleh sama sekali nangis di layar kan. Jadi gue pernah waktu itu wawancara, lo ingat Lion Air yang jatuh di 2 tahun lalu di laut di Banten itu. Jadi gue wawancara orang tua, ibu dan bapak yang anaknya meninggal di situ. Oke. Gue berdua sama partner siaran gue cowok. Oke, gue wawancara mereka, nanya komunikasi terakhir apa, pokoknya gitulah, menggali sisi emosional dari mereka. Ya gue tidak bermaksud mengeksploitasi kesedihan ya, tapi itu yang sedang orang ingin tahu gitu. Si ibunya udah nangis, bapaknya udah nangis, gue udah ngegeter Nes, udah gak kuat. Gue ngarep partner siaran gue cowok kan lebih kuat dari gue. Ternyata kagak, Bu. Dia diam. Jadi gue mesti ambil alih. Gue kira dia udah nangis. Dia diam karena kalau dia ngomong dia akan nangis gitu. Ya, dia memilih untuk diam. Ya gue nggak mungkin biarin layar itu kosong kan, nggak ada suara. Ya udah akhirnya gue ngomong meskipun sangat terbata-bata. Sering kok kayak gue warga yang banjir, kemudian mereka yang makan nasi aking. Jadi wartawan tuh lu bisa kemanapun. Jadi bisa paginya gue liputan kedatangan duta besar mana di hotel bintang 5. Habisnya gue ke kolong jembatan gitu. Ya. Atau anak-anak terlantar di sana atau gelandangan di sana. Bisa banget kami dalam sehari habis makan di hotel bintang 5, makan pagi di hotel bintang 5, siangnya makan nasi aking bareng orang-orang di Jakarta Utara sana gitu. Pernah nggak sih lu kayak lu pernah punya pengalaman kayak lu tahu sebuah berita atau misalnya lanjutan dari berita yang lu udah dapatkan gitu ya, kemudian lu merasa bahwa kita harusnya lebih mengekspos ini loh gitu loh, karena ini sebenarnya orang-orang butuh tahu, tapi ternyata ada 1-2 hal yang mungkin membuat berita tersebut lebih baik jangan ditampilkan. Pernah nggak ada kayak gitu? Sering banget. Maksudnya dalam 10 tahun terakhir gue jadi wartawan sering banget terima kayak gitu. Tapi balik lagi, kami itu kan punya fungsi kontrol ya. Jadi balik lagi ke etika jurnalistik itu. Kalau berita itu disebar, bisa menimbulkan chaos nggak di masyarakat? Oke. Siapa yang nentuin itu sebenarnya? Balik lagi, jadi kami itu tiap hari ada namanya rapat budgeting. Itu untuk menentukan berita-berita apa aja yang tayang. Tiap minggu kami punya agenda setting. Kira-kira informasi-informasi apa aja ini yang menjadi proyeksi dan yang akan kami highlight gitu. Kalau misalnya ada berita atau informasi yang agak dilematis, gue
atasan gue, eksekutif produser gue tentunya akan konsultasi dengan yang atasan lagi bagaimana ini enaknya meramunya. Kadang-kadang kami tetap memberitakan tapi bahasanya kami haluskan. Sekali lagi, Nes, gue punya tanggung jawab untuk menyaring informasi yang sampai ke masyarakat supaya nggak jadi chaos gitu. Jadi bukannya kami menyembunyikan informasi, tidak. Ya balik lagi kan, orang zaman sekarang lebih percaya konspirasi gitu daripada orang yang ada di lokasi gitu, daripada kami yang sebagai saksi mata. Jauh-jauh ke orang tua gue juga gitu kok. Gue yang ada di situ tapi dia lebih percaya yang ada sebar di sosmed gitu. Apa yang sebenarnya lu tuh ada nggak sih perasaan gergetan gitu yang membuat lu tuh pengen kayak mengatakan ke orang-orang yang percaya teori konspirasi ini, lu tuh pengen bilang nggak sih sebenarnya kayak, hey, gue nih berjuang demi lu loh, gue nih, ya let's say lagi pandemi, gue tuh berjibaku di tengah pandemi, meresikokan kesehatan gue, dan lu percaya berita hoax, apa yang kira-kira lu pengen sampaikan ke orang-orang kayak gini? Gue kesel sih, Nes, pengen marah gitu, tapi ya kadang-kadang balik lagi yang kebanyakan percaya gitu adalah orang-orang tua kita kan. Ya pasti ada cara untuk ngasih tahu ke mereka. Iya, ada cara yang lebih halus untuk ngasih tahu ke mereka daripada kita ngomong sama teman sebaya gitu. Kalau misalnya lu nih yang nggak percaya, gue akan maki-maki lu dengan bahasa apapun terserah gue. Tapi ketika itu yang lebih percaya konspirasi adalah orang tua kita, harus ada bahasa yang digunakan lebih halus untuk ngasih tahu mereka daripada misalnya gue ngasih tahu lu atau anak-anak segala yang lain gitu. Oke. Di saat dibilang pada awal-awal COVID dibilangnya media exaggerating kan. Tapi sekarang lihat deh angkanya. Kami exaggerate apa enggak gitu kan. Masih terus naik ya sampai detik ini. Masih terus naik walaupun angka aktifnya di Indonesia sudah mulai berkurang ya. Angka aktif ya, mereka yang dirawat di rumah sakit ya. Tapi ya angkanya masih per harinya masih 3.800, 4.000. Walaupun sekarang sudah banyak yang tanpa gejala. Cuma balik lagi kan, yang beresiko adalah mereka yang punya komorbid dan orang tua. Sementara gue juga termasuk paranoid karena suami gue punya diabetes. Diabetes adalah salah satu sih komorbid COVID-19 itu. Iya. Grup WhatsApp sebenarnya memang salah satu tempat beredarnya hoax itu ya, dan seperti yang lu bilang orang-orang tua kita sebenarnya, orang tua, om tante itu tuh banyak sekali yang kayak mudah sekali menyebarkan berita-berita yang nampaknya menarik tapi belum tentu benar. Menurut lu gimana sebenarnya cara kita menyampaikan ke orang-orang yang notabene lebih tua dari kita gitu? Gimana sebaiknya kita nyampaikan? Kalau gue kadang-kadang ke orang tua gue suka gini, tapi nggak ada pak, atau tapi nggak ada mah, atau nggak ada tante, nggak ada om, nggak ada bude, nggak ada pak de, nggak ada tuh informasi yang aku terima, dan nggak ada juga informasi lain di media lain yang memberitakan, iya tapi itu A1 dan lain sebagainya. Ya gue kadang-kadang mesti ngomong sombong sedikit, nih, walaupun mereka sebel gitu. Maksudnya gue setiap hari bertemu dengan politisi, gue setiap hari wawancara epidemiolog, gue setiap hari wawancara dokter, profesor, ahli paru-paru, dan lain sebagainya. Dan gue bertanya mengenai informasi hoax yang beredar di masyarakat itu, baik on air ataupun off air. Gitu. I feel you. Gue jadi harus agak, iya kan? Kayaknya keluarga gue juga ada beberapa yang udah mulai sebel karena gue cukup sering kalau misalnya ada yang ngirim berita, itu gue Google lagi gitu loh. Terus habis itu gue copy paste link berita yang dari media mainstream dan kita sama-sama tahu kebenaran ya, karena udah 2-3 media yang meliput gitu ya. Terus gue copy paste lagi ke grup keluarga gitu. Dan sepertinya udah beberapa kali ini gue udah mulai disebelin. Tapi nggak apa-apa nih, maksudnya itu bagian dari perjuangan kita, ikhtiar kita gimana menghentikan cycle itu gitu. Iya. Karena sekarang pun banyak orang-orang sebenarnya masih muda, masih usia 30-an, masih usia 40-an, tapi kayak small minded gitu loh. Exactly. Kayak kacamata kuda. Cuma mau percaya apa kelompoknya mereka aja gitu. Orang lain nggak dipercaya. Maksudnya yang kayak gitu-gitu harus segera direduksi lah gitu. Kalau untuk dihilangkan agak susah ya.
Dan kita setidaknya direduksi lah mereka-mereka yang small minded ini. Dan orang-orang seperti kita mungkinnya yang mesti cukup persisten untuk tetap menginformasikan ke mereka bagaimana melihat berita yang hoax atau tidak, mencari tahu berita yang benar atau tidak. Kita yang harus persisten juga gitu ya. Betul. Dan maksud gue orang-orang kayak lu mempermudah pekerjaan gue. Terima kasih, Anek. Sama-sama, karena gue benar-benar cukup muak ya sama orang, ya terutama grup-grup yang gampang banget nyebarin berita hoax. Tapi ini, gue benar-benar sama bini gue tuh pernah diiniin kayak ngapain sih diladenin. Cuman kalau nggak dilihatinin, kalau gue pribadi ya, gue ngerasa ini kebiasaan ini bisa menyebar gitu loh, bisa menular. Ya kalau menurut gue pelaku kejahatan itu bukan semata-mata mereka yang melakukan kriminalitas, tapi adalah mereka yang mendiamkan kejadian itu atau si tindak kriminal itu gitu. Jadi ya menurut gue ya lu nggak salah. Terkait berita hoax ini Kak, gimana lu ngelihat sekarang nyebarin berita hoax itu bisa dipenjara? Dan sekarang bukti WhatsApp itu bisa jadi bukti valid untuk pengadilan. Gimana menurut pendapat lo? Kalau menurut gue, gedein aja dulu penjara, baru lu bisa tindak itu semua orang. Tapi kalau soal undang-undangnya, gue sih setuju supaya orang nggak kayak lu tangkap aja nih 1-2 orang, biar orang nggak sembarangan gitu loh. Apalagi sekarang lagi rame kan yang video artis itu, lu ya gedein aja dulu di penjara deh, orang yang tindak kriminal biasa aja. Banyak yang udah kayak pindang di dalam penjara. Gue setuju sih untuk itu. Karena itu penjara tuh bisa, kayaknya butuh satu penjara sendiri ya, bener-bener penjara untuk penyebar hoax gitu ya. Setuju gue. Setuju banget.